Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati habaibin al-kiram wa sadatuna al-ajilla wal ulama'una al-fudala wal umara was salatin, para habaib, para syaraif dimanapun mereka berada, yang hadir di tengah-tengah kita maupun yang tidak hadir. Wabil khusus kepada sahibul hajah wa sahibul haul dalam rangka peringatan haul al-habib Muhsin bin Hasan bin Taha bin Yahya, paman daripada Pangeran Notoigomo atau Al-Habib Ad-Da'i ilallah Muhammad bin Ali bin Hasan bin Taha bin Yahya, dan juga haul daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Ali bin Taha bin Yahya. Segenap para habaib kita yang berhadir pada siang yang mulia ini, wabil khusus ta'zim yang sebesar-besarnya kepada Al bin Yahya, keluarga bin Yahya, daripada keturunan sahibul haul. Mudah-mudahan berkat peringatan sahibul haul mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah, Allah Ta'ala angkat derajat mereka, Allah Ta'ala muliakan kita yang mengagungkan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada cucu keturunan dan mereka yang bernisbat kepada orang yang kita hauli daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ulama, para asatid, para kiaiyat yang tidak bisa saya sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun kepada mereka dan ta'zim dan cinta saya kepada mereka semua. Wabil khusus di sini ada Bupati Kutai Timur, Bupati Kutai Timur, Bapak Andi Rahman, dan juga tadi ada yang saya muliakan Ketua Rabithah daripada Kota Sangatta atau Kutai Timur, Al-Habib Saiful Al-Habsyi, dan juga cucu daripada sahibul haul Al-Habib Umar, itu Al-Habib Aulia bin Yahya, dan juga ada anggota dari apa itu PCNU Kutai Timur, apalagi itu PCX, NMAX, nama motor itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan kita dengarkan sambutan demi sambutan. Kemudian daripada sedikit atau sekelumit daripada manaqib, sejarah daripada sahibul haul yang kita hauli pada siang hari ini. Sebenarnya kita tidak perlu banyak mendengar tentang kemuliaan mereka, tidak perlu tahu mencari macam-macam daripada apa yang mereka miliki. Cukup satu yang membuat mereka mulia dunia dan akhirat. Cukup satu yang membuat mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata mereka para pujangga? Man mithlukum bi Rasulillahi yantasibu, laital muluk lahabit jaddikum musibu, tuba man kana lizzahra yantasibu. Siapa yang bisa menandingi mereka para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka langsung bernisbat darah dagingnya bersambung, yang mengalir di antara urat-urat mereka daripada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kemuliaan yang tidak bisa ditandingi dengan kemuliaan apapun. Bahkan kita tidak perlu mencari habaib yang harus alim, tidak perlu jauh-jauh kita mencari habaib yang punya pangkat yang tinggi untuk kita hormati dan cintai. Cukup kita ambil paling minimal mereka yang telah bernisbat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan mereka adalah rahmatnya Allah. Keberadaan mereka di tengah-tengah kita adalah tanda kasih sayang Allah kepada ini umat.
Siapa yang kita harapkan? Kita sudah tidak punya nabi di hadapan mata kita. Nabi sudah lama meninggalkan kita, tapi Nabi punya pewaris. Tapi Nabi selain mewariskan ilmu, beliau juga mewariskan akan keturunannya. Yang mana keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa alu bait Rasulillah baitun mutahharun mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddati humul hamiluna sirra ba'da nabiyihim wa waratuhu akrim biha min wirathati. Mereka para keluarga dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka, kita cinta kepada mereka, kita ta'zim kepada mereka, kita menghormati kepada mereka adalah sebuah fardu yang wajib, sebagaimana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad mengatakan di dalam lisan Allah dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Nabi tidak minta dari sedikit pun perjuangan beliau dakwah menyebarkan ini kebaikan kepada kita. Nabi tidak minta sepeser pun rupiah kita, tidak minta hartanya kita, tidak pernah menggugat jabatan kita. Yang Nabi inginkan dari kita cuma satu, al-mawaddah fil qurba, kecintaan kalian, perhatian kalian, kewaspadaan kalian terhadap keturunanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita yang kumpul di sini dapat rahmat Allah berkat mereka yang kita hormati, berkat mereka yang ada di depan kita yang telah berkumpul di tengah kita daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu biar perkumpulan yang semacam ini adalah perkumpulan yang sangat diidam-idamkan oleh mereka para salafun salihun. Perkumpulan yang semacam ini adalah perkumpulan yang menjadi hobinya mereka para orang-orang saleh yang terdahulu daripada kita. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di dalam salah satu perkataan hikmah beliau, laula mujalasatus salihin atau musahabatil akhyar wa munajatir rabb fil ashar ma ahbabtu an abqa fi hadhihi dar. Kata Imam Syafi'i, seandainya bukan karena duduk majlis, berteman, bercampur bau dengan mereka orang-orang yang baik yang dimuliakan oleh Allah, dan juga munajat kepada Allah ketika waktu subuh, maka niscaya aku, kata Imam Syafi'i, imam ahli madhab Syafi'iyah, tidak sama sekali menginginkan untuk berlama-lama hidup di dunia. Artinya apa? Kenikmatan dunia itu yang hakikat yang sesungguhnya adalah ketika kita mendapatkan nikmat bisa duduk berkumpul dengan mereka orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang kita hadapi adalah mereka yang telah membawa kemuliaan dari Allah, yaitu merupakan cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulia, dan kemuliaan mereka itu adalah kemuliaan hakiki yang hukumnya permanen. Mohon maaf, kita kadang merasa mulia dengan jabatan kita, kita kadang merasa mulia dengan mobil mewahnya kita, kita kadang merasa mulia dengan kehebatan keilmuan kita, sehingga kita lupa dengan kemuliaan mereka cucu Nabi Muhammad, yang mana kemuliaan mereka permanen. Kita bisa mulia karena ilmu, kita bisa berbangga bahkan sombong karena harta, kita merasa hebat karena jabatan. Tapi kalau kita kembali kepada sejarah asal kita, kita siapa kalau bukan tanpa ilmu? Kita orang bodoh, kita orang hina. Gara-gara ilmu kita cari, kita bermujahadah, kita jadi orang mulia. Dulu sebelum kita menjabat, kita siapa? Kita rakyat. Kemuliaan yang dicari dengan dikejar-kejar. Tapi mereka para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan mereka dzatiyah. Kemuliaan mereka asli berasal dari Allah, belum lahir dalam perut sudah jadi habib. Pian adakah yang lahir jadi ustaz? Pian adakah dalam perut jadi presiden?
Pian ada dalam perut, keluar dari perut mama bawa mobil Fortuner. Ada tangan kosong, telanjang pula. Tapi mereka keturunan Nabi dalam perut belum keluar dari dunia, mereka sudah menjadi habib. Mereka sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, nasab ataupun kemuliaan daripada nisbah tadi tidak akan pernah terlepas. Kita jadi ulama tergelincir sedikit direndahkan orang. Kita jadi pejabat tidak amanah sedikit ditangkap orang. Hilang kemuliaan tersebut. Tapi mereka apapun yang terjadi, kalau buah jeruk biar dikasih kecap, dikasih gula, mau digoreng, tetap kalau dibuka orang bilangnya apa? Bakwan. Enggak, orang bilang apa? Ini gorengan buah jeruk, ini manisan buah jeruk, ini asinan buah jeruk. Kalau sudah jeruk, ya jeruk, tidak bisa dipisahkan daripada nama asli. Itulah kemuliaan mereka Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa sih pentingnya kita hadir di haul semacam ini? Apa tujuannya mereka? Orang-orang saleh dahulu mengajarkan kita untuk mengadakan haul, terlebih lagi mereka yang memiliki kemuliaan daripada ilmu mereka, kemuliaan daripada kesolehan mereka ketika mereka hidup di dunia, kemuliaan mereka daripada perjuangan dakwah mereka menyampaikan akan ini risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana, di Jawa, di Sulawesi, sama di Kalimantan, semua mengadakan yang namanya haul. Semua dikenal. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'il rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan masing-masing kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, kami ceritakan kepadamu daripada kabar berita nabi-nabi yang diutus sebelum wahai Muhammad. Allah ceritakan Nabi Adam di dalam Al-Quran. Allah ceritakan Nabi Musa. Allah ceritakan Nabi Saleh dengan kaumnya Tsamud. Allah ceritakan Nabi Hud dengan kaumnya kaum 'Ad. Allah ceritakan Nabi Musa dengan Fir'aun. Allah ceritakan Nabi Ibrahim dengan Namrud. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang mana dengan sebab cerita tersebut akan mengkokohkan jiwamu wahai kekasihku Muhammad. Karena ketika dahulu Nabi Muhammad berjuang berdakwah di awal-awal era keislaman ini, beliau dicaci, beliau disiksa, beliau dicerca, diganggu oleh umatnya sehingga jatuh rasa sedih di dalam hati beliau. Beliau tidak sedih karena diremehkan, beliau tidak sedih karena harga dirinya diinjak-injak. Beliau sedih karena mereka yang tidak mau mengambil itu hidayah, yang mana itu sebab menjadikan mereka mulia dan masuk ke dalam surganya Allah. Nabi sedih karena mereka bakal masuk ke dalam neraka. Kalau kita dicaci orang, kita sedih, kita marah karena harga diri kita dijatuhkan oleh orang yang menghina kita. Ketika masa semacam itu, maka Allah pun menghibur akan kekasihnya Nabi Muhammad. Dikisahkan, wahai kekasihku Muhammad, ikam hari ini dianggapi orang ini, ikam dicaci oleh fulan, ikam tahulah datukmu dulu Nabi fulan bin fulan itu juga pernah didustakan oleh kaumnya. Kamu tahulah datuk ikam Nabi Nuh alaihi salam itu dakwah 950 tahun, ada yang umpat kecuali berapa? Dalam riwayat 9, dalam riwayat 10 orang. Berapa? 950 tahun. Diceritakan semua itu demi untuk mengkokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana kalau yang diceritakan tersebut adalah Sayyidul Mursalin? Kita baca ini maulid daripada sejarah kehidupan Nabi Muhammad, kemudian disambung lagi daripada pewaris secara nasab maupun secara keilmuan dan kesolehan daripada para habaib dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Yang mana ketika kita pulang hati kita menjadi kokoh untuk semakin gencar, kokoh untuk semakin semangat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kokoh semakin semangat untuk melupakan itu jabatan dan dunia yang telah mempermainkan kehidupan kita. Mereka yang kita hauli pada hari ini, sebagaimana kita dengar daripada manaqib Al-Habib Muhsin yang jauh-jauh datang dari kota Hadramut, dari kota Hadramut sampai ke Batavia, keliling Tenggara, sampai pada saatnya di Sangkulir yang di tempat kita acara haul ini. Apa tujuan beliau? Apa yang dicari beliau? Beliau cari tambang.
Beliau mendulang, beliau cari jabatan. Buat apa dari Hadramaut datang ke sini? Kecuali hanya satu, beliau hanya ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyampaikan itu ilmu, dengan menyampaikan itu risalah, yang mana risalah tersebut tersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak sedikit yang kita dengarkan di setiap acara haul daripada habaib maupun aulia wassalihin, yang kita dengarkan daripada manakib mereka, yang kita hauli, yang didatangi daripada setiap penjuru umat manusia yang mencintai mereka, yang diberikan hidayah oleh Allah. Makanya kita ini untung, kita untung duduk semacam ini, berzikir, mengingat mereka orang soleh. Dengan apa? Sebab hidayah dari Allah, sebab taufik dari Allah. Karena berapa banyak orang yang tidak percaya dengan wali, bahkan na'udzubillah, banyak orang yang tidak percaya dengan habaib. Banyak orang yang hatinya i'tirad, berpaling daripada orang-orang soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngumpul di sini adalah orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa dan raga kita. Coba sampai lihat haul di mana saja. Haul Habib Ali Habsyi Solo. Haul kemarin, minggu kemarin siapa? Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf di Gresik. Bulan-bulan kemarinnya lagi haul Habib Saleh Tanggul Al-Hamid. Sebelumnya lagi ada haul sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dihauli, mereka dimuliakan oleh Allah, dihadiri jutaan umat. Apa yang membuat mereka jadi dimuliakan oleh Allah? Hidup dan matinya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rela orang menempuh jarak hanya karena untuk hadir haulnya, mereka orang saleh. Kenapa mereka jadi mulia? Kenapa mereka banyak orang yang datang ketika bikin acara? Karena mereka adalah orang yang telah menjadikan hidupnya semata-mata hanya mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dahulukan Allah daripada dunianya. Mereka dahulukan Allah daripada jabatannya. Mereka dahulukan Allah daripada rupiahnya. Mereka dahulukan Allah daripada kepentingan duniawi yang memalingkan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat manakib beliau yang dibacakan tadi, dan coba dengarkan manakib yang telah dibacakan daripada orang saleh. Kenapa mereka mulia? Apakah dalam manakib disebutkan si fulan, Habib fulan ibn fulan, atau Syekh fulan bin fulan dia menjadi orang yang mulia karena dia punya mobil Tronton 12 biji di depan rumah? Pernah dengar manakib orang saleh kayak gitu? Si fulan dia mulia, dihauli ratusan tahun karena si fulan menjabat jadi presiden selama 20 tahun. Si fulan dia mulia karena dia punya penghasilan 1 bulan 1 M. Tidak ada sedikit pun dibahas tentang dunia di dalam manakib mereka. Tapi apa yang membuat mereka mulia? Amal. Ilmu yang dibarengi dengan amal. Tidak cukup dengan hanya ilmu. Berapa banyak orang yang punya ilmu tapi tanpa amal dia menjadi sesat. Contohnya siapa? Iblis. Iblis punya ilmu. Iblis itu alim, Pak. Alim daripada malaikat, gurunya malaikat sebelum dikeluarkan dari surga. Tapi kenapa? Karena nggak beramal atau tidak mengamalkan ilmunya, lalu dia merasa alim dan dia merasa sombong, sehingga ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam yang diciptakan daripada tanah, dia enggan. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah, ana dari api. Mulia siapa dengan tanah? Itu logikanya si iblis. Dengan sebab dia tergelincir, tidak mengamalkan ilmunya, maka dia diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal, karena perjuangan dakwah, karena keikhlasan mereka mengajak ini umat kepada kebaikan, mengenalkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena itu mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup mereka bahkan sampai wafatnya mereka. Makanya wafatnya mereka sebagaimana disebutkan oleh Bapak Bupati tadi, intisari dari haul itu ada berapa macam. Jadi salah satunya kita ada silaturahim. Berkat siapa? Berkat haul. Oleh itu haul yang besar. Semua penjuru dia datang, yang nggak pernah ketemu jadi ketemu, yang nggak kenal dulunya jadi kenal. Sebab apa? Perkumpulan haul. Makanya kata Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf, waktu itu yang ada di Jawa Timur,
Kemarin kalau sampai lihat di YouTube ketika haulnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, kata beliau apa? Itu diamnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf itu dakwah. Itu orang sukses, diamnya, magangnya, wafatnya bisa jadi dakwah untuk ini umat. Berapa banyak orang yang kumpul berzikir, berapa banyak orang yang kumpul yang meneteskan air mata, yang pulang asalnya menjadi orang yang ahli maksiat, pulang jadi ahli taat. Yang datang asalnya tidak kenal Nabi Muhammad, pulang menjadi kenal dengan Nabi Muhammad berkat haulnya mereka orang saleh. Itulah orang yang sukses. Mereka sukses karena mendahulukan Allah. Mereka sukses karena yang mereka kerjakan selama hidup di dunia tidak ada keinginan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya? Sebagaimana disebutkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabar wahai kekasih Nabi Muhammad. Duduk bersama orang yang berdoa kepada Allah, berkumpul bersama orang yang menyeru kepada jalan Allah siang dan malamnya, yang mana tidak ada keinginan sedikit pun bagi mereka daripada sepeser pun daripada harta, sepeser pun daripada rupiah, sepeser pun daripada tanah ataupun sesuatu duniawi. Yuriduna wajhah, yang mereka inginkan hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad akan sifat mereka tersebut. Apa kata beliau? Futyatun ma lahum hammun wala syurulun wala iltifatun ilal fani. Mereka adalah seorang pemuda, mereka adalah seorang laki-laki yang mana tidak ada ham, tidak ada keinginan sedikit pun, tidak ada yang mereka galaukan, walas diral dan wala syughulun, dan tidak ada yang menyibukkan mereka, tidak ada kesibukan, wala tifatun, bahkan menoleh sedikit pun, ilal fani, kepada sesuatu yang fana. Tidak ada kepikiran, tidak pernah galau, tidak pernah sumpah, tidak pernah menyibukkan diri sehingga lupa dengan Allah, dan mereka sedikit pun tidak pernah memandang kepada yang fana. Apa itu? Yaitu dunia. Mereka sedikit pun tidak pernah sibuk dengan dunia. Apakah mereka tidak punya dunia? Mereka punya dunia, Bu. Pak, berapa banyak di antara orang saleh kita, bahkan para habaib kita di abad 500 tahun yang lalu, seperti Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang wali dan imam yang besar di zamannya, daripada keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim, anak beliau, terkenal menjadi orang yang kaya di zamannya. Ketika beliau mengadakan ziarah Nabiullah Hud di Wadi Ahqaf yang ada di Hadramut, itu beliau berangkat dari kota Ainat menuju kepada Wadi Ahqaf dengan para rombongan yang ada di dalam istananya, mengendarai kurang lebih dalam riwayat 40 atau lebih daripada 40 kuda. Kuda itu zaman dulu kayak Mercy. Siapa itu? Al-Imam Husain. Sampai-sampai di situ ada yang melihat, ketika melihat dan dia sedikit ada keraguan, sedikit ada penyakit terhadap walinya Allah, maka dia mengatakan dalam hatinya, dia nyeletuk, ini kok wali tapi punya harta banyak segini, ini kok wali tapi kok rombongannya semacam ini wali apa pejabat. Lalu ditegur langsung oleh Sayyidina Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata beliau apa? Wahai fulan, tub ilallah, taubat kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Lau halakat hadhihi lahdah ma taharrakat min hadhihi sya'rah. Kata Imam Husain, taubat kamu sama Allah, seandainya ini semua dibinasakan oleh Allah dalam sekejap saat ini, jangan harap satu helai rambut yang ada di dalam badan itu tidak akan pernah bergerak. Karena yang menjadi masalah bukan kita yang punya dunia. Yang menjadi masalah bukan kita megang itu uang, bukan kita berada dalam satu jabatan. Yang menjadi masalah ketika hati sudah mulai ingin dengan dunia, sifat keinginan, sifat tamak rakus dengan dunia, sifat seolah-olah dunia adalah segala-galanya, sehingga membuat orang tersebut berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun berpaling dari orang tersebut. Makanya kalau orang yang sudah punya sifat rakus dengan dunia, tidak mesti orang yang rakus, orang yang hubbud dunia dia punya mobil yang banyak. Tidak mesti orang yang hubbud dunia dia punya jabatan yang tinggi. Belum tentu. Berapa banyak di antara itu juga orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi dia selalu al-istisyraf ila mali ahad. Tapi dia selalu mengharap-harap akan
harta orang lain. Berapa banyak orang yang tidak punya apa-apa tapi hatinya tiap hari disibukkan dengan khayalan, disibukkan dengan rumah yang mewah, dengan angan-angan, sehingga melupakan tujuan hidupnya, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bukan masalah besarnya kita punya dunia, tapi sifat tamak rakus kepada dunia, sifat ingin memiliki dengan dunia tersebut. Makanya ketika Allah berpaling, ketika orang tersebut berpaling dari Allah dengan sebab dunia, dan Allah pun juga berpaling dari orang tersebut, apa kata Allah? Ingat, yang suka cinta tergila-gila dengan dunia, yang sekarang bangga dengan mobilnya, bangga dengan jabatan, bangga dengan harta, merasa kaya, sombong dengan semua itu. Ingat, kalau semua yang engkau miliki daripada yang Allah amanahi membuat engkau lupa dengan Allah, membuat engkau teledor dengan salat berjamaah, membuat engkau lupa dengan melaksanakan salat pada waktunya atau sampai keluar dari waktunya. Jikalau semua itu membuat engkau durhaka kepada orang tua, membuat engkau jauh daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau merasa bahagia dengan itu, hati-hati. Apa kata Allah? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun kata Allah, enggak pandang bulu, mau kaya, mau miskin, kalau sampai ada yang memalingkan dirinya daripada dunia, daripada Allah, apa kata Allah? Orang tersebut akan kuberikan ma'isyatan dhanka. Apa itu ma'isyatan dhanka? Yaitu kehidupan yang berlimpah ruah harta tapi sempit hatinya. Berapa banyak kita temui orang yang punya rumah bertingkat-tingkat tapi belum tentu dia nyenyak tidur di malam harinya. Belum tentu dia nyenyak ketika Allahu Akbar. Ibarat mau sholli, mau salat, Allahu Akbar, udah berpikir, ya Allah, ini pagar udah kunci apa belum? Ini mobil tadi udah dikunci setang apa belum? Ini motor udah, kebanyakan yang diurus. Sehingga dalam sholatnya mikirin dunia. Kalau mereka orang saleh punya dunia, tapi kerjanya mereka ingat dengan Allah. Ketika mereka bekerja sebagaimana kita bekerja, tapi hati mereka selalu ingat dengan Allah. Berapa banyak mereka yang buka toko, dalam tokonya setiap minggunya khatam Al-Quran. Dan itu kita lihat sendiri, khususnya di kota Hadramaut, kita lihat sendiri setiap pedagangnya, kalau nggak ada pelanggan, masing-masing pegang mushaf, baca Al-Qurannya. Ini warisan, bukan cuma manakib, tapi asli kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Mereka dengan dunianya ingat dengan Allah, bagaimana dengan akhiratnya ketika bersama Allah. Tapi kalau kita kebalik, kita kadang dalam sholat kita dagang, dalam sujud kita hitung-hitungan, hari ini 1 ton, ini walet segini, ini kalau hitung-hitungan dalam sholat dagang, sehingga rusak ibadah tersebut. Kita yang ingin menghadap dengan Allah seakan-akan kita mengolok-olok Allah. Kita menghadap dengan jasad, tapi pikiran dan otak sanubari kita di luar dunia sana, sibuk dengan dunia. Makanya kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dapat kehidupan yang sempit. Walaupun hartanya banyak, gak pernah tenang, gak pernah enak hidupnya. Wanahsyuruhu, dan yang lebih sesatnya lagi, dan kami akan giring mereka jikalau mati dalam keadaan semacam itu, belum sempat bertaubat kepada Allah. Wanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami giring mereka nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Buta dalam keadaan hati tidak memiliki hidayah, sehingga mereka tersesat dari jalan dan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kali. Teruskan. Wah. Jalan jauh kita dari dulu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa yang kita inginkan di tempat semacam ini? Apa yang kita inginkan daripada orang yang kita hauli? Tidak lain yang kita inginkan dari mereka hanya satu. Kita pengen datang ke sini ngambil berkah, ya kan? Dan berkah tersebut kita bawa pulang, kita bagikan dalam rumah kita, bukan cuma untuk kita sendiri. Itu tujuan kita kan? Kita pengen berkah kan? Tapi ingat, hadirin wal hadirat, tidak cukup kita datang cuma pengen berkah. Jangan kita mikir kalau sudah masalah berkah, masalah akhirat, yang penting berkah. Ada suatu habaib dulu, dia jual kitab.
Akhirnya ada yang nawar-nawar, ada seorang yang nawar dengan harga tinggi. Kalau tidak salah itu Sahibul Haul Habib Abu Bakar bin Siddiq. Lalu kata orang tersebut yang kaya, Bib, ini saya beli kitab yang misalnya harga 5.000 dibeli sama dia 100.000. Kata dibeli sama dia, tidak apa-apa Bib, sisanya ulun kasihkan ke dia. Tujuannya apa? Mudah-mudahan dia ngomong gitu, mudah-mudahan Bib berkah sebab beli kitab. Dijawab saya Abu Bakar, balikkan Bib. Maaf, saya jual kitab, kata Abu Bakar, tidak jual berkah. Mau berkah, hadir majelis. Mau berkah, hadir haul. Mau berkah, husnudzan, tanamkan dalam hati kita kepada orang saleh. Nah, gak cukup. Kita harus tingkatkan kualitas keinginan kita kepada Allah tentang akhirat. Kita datang ke sini tidak mau pulang cuma berkah. Yang kita inginkan ketika kita hadir haul di sini, kita selain ingin keberkahan, kita ingin hubungan yang kita jalin selama ini di dunia, hadir haul menjalin hubungan kepada orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah. Kita pengen hubungan jangan sampai di sini aja selesai. Kita ingin hubungan ini sampai ke rumah kita. Kita ingin hubungan ini sampai kepada anak dan istri kita. Kita ingin hubungan ini sampai kepada jiran dan tetangga kita. Kita ingin hubungan ini sampai mengiringi kewafatan sakaratul maut, sampai kita kelak di alam barzakh, sampai kelak kita bertemu mereka berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Oleh karenanya jangan bangga dulu. Kadang ada orang yang bangga. Mohon maaf, dia bilang, Ustaz, anak alhamdulillah pernah ketemu sama Habib itu yang Hadramaut, jenggotnya lebat, imamahnya gede. Oh, Ustaz, alhamdulillah saya selfie dengan Habib itu. Dia punya selfie-nya, dilihatin lagi. Ya, alhamdulillah kayak ini, berkesah. Bahagia boleh. Tapi ingat, itu tidak menjamin Anda untuk bersama mereka kelak di hari kiamat. Hari ini kita mengakui, belum tentu besok mereka mengakui kita. Cukup dengan melihat? Tidak cukup sebenarnya. Yang tahu dulu, gak usah jauh-jauh. Abu Jahal, Amr bin Hisham, seorang kafir, pemimpin kafir Quraisy yang dendam dengan Nabi Muhammad, yang dengki dengan Nabi Muhammad, sampai-sampai ketika mau mati aja dia gak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Itu Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Sedangkan Abu Jahal tak ngaku jadi Tuhan. Dia cuma musuhin Nabi, gak mengakui kenabian Nabi. Bukan tidak mengakui, tapi ada rasa hasud dan dengki sehingga menghalangi egonya, tidak ingin beriman dengan Nabi Muhammad. Fir'aun ngaku jadi Tuhan, ana rabbul a'la. Tapi ketika sudah di tengah-tengah laut merah, pengen tenggelam apa? Tobat. Ulun kada Nabi. Apa sih sidin aman tuh? Bi Rabbi Musa. Beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Ketika sudah mau sakaratul maut, sadar. Ini Abu Jahal udah mau mati didorong sama Ibn Mas'ud. Tapi apa? Dia bilang apa? Wahai Ibn Mas'ud, dibawa kepalaku nanti ke hadapan Muhammad. Dia tahu bahwasanya aku ini musuhnya dunia dan akhirat. Sampai kata Nabi Muhammad, Fir'aun ummati asyaddu min Fir'aun Musa. Fir'aun di umatku ternyata lebih dahsyat lagi, lebih seram lagi dari Fir'aun yang Musa. Kalau Fir'aun Musa mau sakaratul maut, ingat dia mau tobat. Kalau Abu Jahal malah mau mati tambah jadi musuh. Abu Jahal hadirin, Abu Jahal Amr bin Hisham bukan ketemu Habib Aulia, bukan ketemu dengan Habib Saiful, bukan dengan ketemu Sidin ini. Nih, yang di muka kita ini. Ada tetamu dengan Noto Igomo. Siapa yang ditemuinya? Malaikat, bukan Nabi Muhammad. Yang mana orang yang duduk dengan Nabi Muhammad pasti beruntung. Apalagi kurangnya Abu Jahal duduk dengan Nabi, bukan cuma duduk saling tatap, saling bicara, satu kampung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kabarnya Abu Jahal? Apa kabar Abu Jahal sekarang? Ayo. Di mana kedudukan Abu Jahal sekarang? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan mengenaskan, dalam keadaan kafir, padahal dia setiap hari melihat Nabi Muhammad. Tapi karena kebebalan, gengsi, ego,
tidak mau mengikuti apa yang diajak oleh Nabi, sehingga dia terhalang daripada keberuntungan duduk bersama orang soleh. Fir'aun satu atap, bukan cuma duduk sampingnya Nabi Musa, satu atap dengan Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa dididik dalam istana Fir'aun. Tapi apa kabar Fir'aun? Ambil kabar. Lihat orang soleh Nabi Musa, punya harta yang banyak, kaya raya. Nih, orang yang terlalu terlena dengan dunia, ambil kabar ini pelajaran. Inna fi dzalika la'ibratan bi ulil absar. Pelajaran, ambil ini. Apa kabar Fir'aun? Dibuat majalah, dipermalukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kabarnya Fir'aun setelah itu? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Itu kabar Fir'aun sampai saat ini kita baca. Tiap harinya pagi sore api terus menyambar kepada Fir'aun, dan ketika kata Allah dibangkitkan hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Masukkan itu Fir'aun bersama bala tentaranya ke dalam azab yang paling pedih. Kenapa dia bisa celaka padahal dia satu atap dengan Nabi Musa? Karena dia cuma satu atap tapi tidak mau satu naungan berjalan di bawah naungan Nabi Musa. Tidak mau mengikuti akan dakwahnya Nabi Musa. Dia lebih menganggap dirinya mulia dengan hartanya, dengan kerajaannya, sehingga dia disesatkan oleh dunianya dan dia menjadi orang yang celaka selama-lamanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati, makanya tidak cukup kita tidak ingin pulang berkah sudah tidak, tapi kita pengen al-ittiba, ngikut jejak langkahnya mereka, ngikut kepada apa yang telah mereka wariskan kepada cucu-cucu mereka daripada ilmu dan amal. Kita tidak ingin hadir haul cuma bawa barokah, tapi rumah kita masih banyak sesuatu yang menyakiti akan hatinya Nabi Muhammad. Di dalam perayaan pesta pernikahan kita yang berlabelkan Islam, umatnya Nabi, di situ ada sesuatu yang menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kado terindah yang kita bawa dari haul ini adalah hubungan yang kita jalin dari saat ini seerat-eratnya dengan betul-betul sidqul ittiba', dengan betul-betul mengikut kepada mereka para salafun saleh, sehingga kita juga akan terhubung dan dikenalkan kepada mereka kelak di hari kiamat bersama mereka dan datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terakhir lagi, ini wajib belum sampaikan, wajib, tidak perlu para habaib yang menyampaikan, saya yang menyampaikan. Apa pesan itu? Allah fi ahlil bait, Allah fi ahlil bait. Waspada dengan ahlul bait dari Muhammad. Hati-hati, lihat mereka, pandangi mereka, bantu mereka. Keturunan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi mengatakan ahibbullah lima yardukum bihi min ni'ami. Cintai Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian. Wa ahibbuni lihubbillahi. Cintai aku karena kalian cinta kepada Allah. Terus apa kata Nabi? Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintai mereka para keturunanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena aku cinta kepada mereka. Ayo kita perhatikan habaib kita. Kita bantu mereka. Hari ini pian dapat terima kasih daripada sahibul haul, baik itu panitia, baik itu donatur, baik itu yang ikut andil harta maupun tenaga. Hari ini Sidin yang minta terima kasih dengan pihak, makasihlah atas bantuannya. Hari ini makasihlah sudah memeriahkan. Hari ini Sidin yang terima kasih. Tapi nanti kelak di hari kiamat keadaan berbalik ya ikhwan. Keadaan berbalik. Tapi kita yang akan menyesal ketika kita tidak menggunakan kesempatan yang emas semacam ini, dikumpulkan di tengah mereka, namun kita tidak peduli dengan keturunan Nabi Muhammad. Kita acuh dengan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepaling biar yang kena di hari kiamat jaka tahu. Nah itu kan. Jaka tahu semalam memberi di acara 1M. Tahu pacaran kayak ini nih dapatnya di akhirat. Amun orang aja kata Habib Segaf apa?
Di dalam kaul orang yang masukkan anak di dalam pondok untuk ilmu agama demi menghidupkan agamanya Nabi Muhammad itu paling sedikit kata Habib Ridha Bapak, itu Rasulullah datang ketika ayahnya mau wafat, dimuliakan semacam itu. Gimana kalau yang kita muliakan cucunya Nabi langsung, keturunannya Nabi itu baru menuntut ilmu, begitu Nabi sudah muliakan. Bagaimana mereka yang mengayomi akan mereka Ahlul Bait yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti di hari itu bepadah jangka. Jangan tahu Habib Aulia ini bari 2M hari ini. Kenapa jadi bari 1 juta aja? 2M. Mau tahu pahalanya kayak itu? Mau tahu kemuliaannya kayak itu? Dunia kita nih Bu, Pak, ada artinya. Di hari tersebut sudah ada artinya. Dunia kita dijual ada artinya. Amun kita bawa semacam itu, kita tinggalkan tanpa kita salurkan kepada kebaikan, apa artinya? Cuma sebuah kenangan. Mereka mulia karena apakah mereka bikin konten? Nih Habib viral, Habib Umar hari ini viral di Hauli, Habib Muhsin, Habib Abu Bakar Siddiq, Habib Saleh Tangguh viral di YouTube di mana-mana. Kenapa jadi viral? Bikin konten selama hidupnya. Apalagi pembisnis? Bukan, mereka menjadi terkenal karena mereka muliakan Allah, Allah pun muliakan mereka. Apa sebabnya mereka jadi terkenal? Apa sebabnya mereka jadi viral? Bahkan walaupun berabad-abad tahun yang lalu, seperti Faqihil Muqaddam, Imam Muhajir Al-Ahmad bin Isa, seperti Sultan Al-Mal' Al-Aidrus, kenapa dikenal sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat? Dan keagungan itu belum ada apa-apanya yang akan Allah Ta'ala berikan nanti kelak di hari kiamat. Kita yang akan saksikan kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, karena mereka bikin konten di setiap sepertiga malamnya. Karena semasa hidupnya mereka bikin konten buat cari muka. Sama siapa? Pejabat? Bukan. Sama manusia? Bukan. Mereka cari muka tiap hari dengan amal ibadahnya, tapi cari muka kepada Allah. Mereka gak pentingkan mukanya manusia. Mereka tidak pernah mengeluhkan cercaannya fulan bilang begini, fulan bilang begitu, dicaci fulan. Tidak pernah mereka hiraukan. Yang mereka cari adalah wajhullah. Mereka pengen cari muka cuma dengan Allah. Makanya riya yang halal cuma satu, riya dengan Allah. Pengen dilihat sama Allah, itu namanya ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita bubar dari majelis semacam ini kecuali setiap langkah kaki kita itu selalu dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita bubar dari tempat ini kecuali segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa jiran tetangga, orang yang kita cintai, itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan kebaikan. Waqad buddilat sayyi'atikum hasanat. Berdirilah kata para malaikat, sungguh kesalahan kalian telah digantikan oleh Allah dengan segala kebaikan, yang mana kebaikan tersebut yang akan menghantarkan kalian ke dalam kehidupan yang mulia, ke dalam kehidupan yang terus meneladani akan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ya Allah binadhrah lal 'ain ar-rahimah tudawi kull ma bina min amradin sakimah. Ya Rabb, ij'al hadhihi sa'atul ijabah, saat-saat qabul. Kita bermohon kepada Allah, mudahan jadikan ziarah kita hari ini, haul kita yang ada diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu, guru saya dulu pernah bilang, almarhum al-maghfur la da'i Allah Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kata beliau ketika ziarah Nabiullah Hud atau ziarah di ahli Bashar Zambal, apa kata beliau? Tahu, kalau orang mau tahu ciri ziarahnya kabul, nih kita bikin ziarah diterima apa enggak sama Allah. Mau tahu cirinya apa kata beliau? Cuma satu cirinya. Apa? Ketika engkau pulang dari haul, ketika engkau kembali daripada ziarah, keadaanmu berubah daripada keadaan sebelumnya. Yang asalnya kau malas untuk sholat, kau jadi rajin sholat. Itu tanda kabul daripada ziarah. Yang asalnya kamu pelit, takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, seketika itu juga pulang dari haul, pulang dari ziarah, berubah keadaanmu. Engkau sudah tidak ada keinginan dengan dunia, sehingga ketika sedekah nggak pernah hitung-hitung, ketika mau bantu nggak pernah perhitungan, ketika mau ini semuanya lancar karena sudah dicabut rasa cinta kepada dunia dan rakus tersebut. Itu tanda kabulnya seorang yang haul. Orang yang pulang dari ziarah, kabulnya apa? Keadaannya beda, karena baju yang dicuci tidak sama dengan baju yang belum dicuci. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, bersihkan sanubari kita, berikan taufik dan hidayah di akhir sisa umur kita.
bersama mereka orang soleh. Di akhir daripada bulan Dzulhijjah, tidak lama 5 atau seminggu lagi kita akan menutup ini tahun. Mudah-mudahan Allah tutup ini tahun dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Rabbi ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyab mawdi'i mannan wa judan wa ihsanan minka ya dzal jalali wal ikrami wa ya dzal tuli wal in'ami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ampun maaf dan ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.